Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Psikologi Industri di minggu ke-6. Di minggu ke-6 ini kita belajar tentang proses belajar. Nah, apa sih proses belajar itu? Jadi, proses belajar itu adalah setiap perubahan perilaku yang bersifat relatif permanen disebabkan karena pengalaman atau kontak dengan lingkungan. Nah, bisa dibilang belajar itu adalah menarik manfaat dari pengalaman. Jadi, misal kalian belajar buat ujian, kalian tuh sebenarnya mencoba untuk menarik manfaat dari pengalaman kalian mempersiapkan ujian gitu. Oh, kalau belajar Jimin satu sama belajar Hamin satu sama Hamin 2 minggu atau Hamin seminggu, pasti pengalaman yang kalian rasakan tuh berbeda dan kalian akan mencoba menarik manfaat dari pengalaman yang kalian rasakan tadi. Ini, manusia kan dapat belajar dengan menarik manfaat dari pengalamannya. Menarik manfaat itu antara lain mendapatkan informasi, tingkah laku, keterampilan yang diperlukan, sehingga manusia dapat berfungsi secara efektif dalam berbagai lingkungan yang kompleks, termasuk salah satunya adalah lingkungan kerja. Nah, ini ada beberapa teori tentang belajar. Ada classical conditioning, proses belajar melalui asosiasi. Ada operant conditioning, yaitu proses belajar melalui konsekuensi. Dan juga ada modeling, proses belajar melalui observasi. Nah, ini yang teori pertama, classical conditioning, suatu proses untuk membiasakan atau mengkondisikan seseorang untuk menampilkan suatu reaksi atau respon atau tingkah laku tertentu terhadap stimulus atau rangsangan yang tertentu pula. Nah, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition yang kemudian menimbulkan reaksi untuk menjadikan seseorang dan kemudian menimbulkan reaksi. Nah, untuk menjadikan seseorang itu belajar, haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning adalah latihan yang kontinu. Sering disebut juga proses belajar melalui asosiasi, contohnya eksperimen Pavlov. Nah, ini contohnya adalah misal saya memberikan stimulus bahwa besok kuis, maka otomatis kalian belajar dong. Kalian akan mencoba untuk belajar, menarik manfaat dari mempersiapkan kuis. Nah, itu adalah respons kalian atas kondisi yang saya berikan, yaitu kondisi mau kuis. Proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya pada anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral, seperti sebuah nada atau sinar, untuk membentuk perilaku. Eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat berpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Becker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapat arti yang benar jika ia berbuat sesuatu. Ada 4 peristiwa eksperimen Pavlov dengan anjing. Pertama, stimulus tidak terkondisi, yaitu suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan refleks organismik, contohnya makanan. Kalau ada makanan, anjing kan akan mengendus lalu mendatangi. Lalu ada stimulus terkondisi, suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dan dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi, contohnya bunyi bel. Adalah stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi berupa makanan. Lalu ada respon tidak terkondisi, yaitu refleks alami yang ditimbulkan secara otonom atau dengan sendirinya. Contoh mengeluarkan air liur. Kan anjing nggak bisa mengontrol air liurnya kan, sering ngiler-ngiler gitu. Lalu ada respon terkondisi, yaitu refleks yang dipelajari dan muncul akibat dari penggabungan CS dan US. Contohnya keluar air liur akibat penggabungan bunyi bel dengan makanan. Law of responding conditioning,
yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Lalu ada law of respondent extinction, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Nah, ini teori yang kedua, ada operant conditioning. Sering disebut sebagai proses belajar melalui konsekuensi. Nama lainnya adalah instrumental learning. Prinsip yang mendasari proses ini adalah the law of effect yang dikemukakan oleh Thorndike. Tingkah laku yang diikuti dengan konsekuensi yang positif akan cenderung untuk diulangi, tapi tingkah laku yang diikuti dengan konsekuensi yang negatif akan cenderung untuk tidak diulangi. Itu teorinya. Jadi misal kalian ketahuan nyontek nih, lalu kalian dapat konsekuensi negatif. Kira-kira kalian bakal mau ngulangin atau enggak? Itu kan dari situ kan ada proses belajar yang terjadi kan, akibat konsekuensi yang saya berikan. Terus kalian misal makan nih di warung X. Lalu kalian mendapati bahwa makanan di warung X itu enak banget. Nah, kira-kira kalian akan makan lagi nggak di warung X? Nah, itu kan contoh dari tingkah laku berulang yang diakibatkan oleh konsekuensi positif. Faktor-faktor penting dalam operant conditioning adalah adanya penguat dan penghambat. Lalu ada jarak waktu antara tampilnya respon dan pemberian penguat. Ada frekuensi kebersamaan antara respon dan konsekuensinya, dan juga ada jadwal pemberian penguat. Ini jenis-jenis penguat dan penghambat. Ada positive reinforce atau penguat yang positif, yaitu memperkuat atau mendorong munculnya tingkah laku yang menuju pada hasil yang diinginkan, hasil yang positif ya. Lalu ada negative reinforce, yaitu memperkuat atau mendorong munculnya tingkah laku yang menghindari hasil yang tidak diinginkan. Jadi kalau negative reinforce itu memperkuat untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan. Lalu ada penghambat, yaitu menghambat munculnya tingkah laku yang mengarah pada hasil yang tidak diinginkan. Bentuknya yang paling lazim adalah hukuman. Lalu adanya jadwal pemberian penguat. Ada yang jadwal yang fix, ada yang variabel, yaitu jadwal yang parsial yang akan membuat respon cenderung tidak mudah padam. Lalu pola munculnya konsekuensi ada yang rasio, yaitu berpedoman pada frekuensi munculnya respon. Lalu interval berpedoman pada interval waktu, upaya untuk berespon akan lebih kuat pada pola rasio. Lalu ada juga kombinasi dua dimensi dari yang tadi, jadwal dan fix variabel tadi. Jadi ada kombinasi. Contoh fix dan interval schedule. Konsekuensi yang fix dan
ada interval schedule-nya tuh contohnya gaji bulanan. Lalu ada fix tapi rasio schedule. Itu bonus setiap kali kita mencapai titik achievement tertentu, misal. Lalu ada variabel interval schedule, contohnya inspeksi mendadak. Ada variabel rasio schedule, ada contohnya pujian, bonus yang tidak menentu, tiba-tiba datang bonus. Gitu. Ini ya, contohnya lebih detail. Kalau fix interval, itu adalah weekly or monthly paycheck, gajian. Variabel yang interval, itu inspeksi mendadak. Rasio, pay for achievement. Ada variabel rasio, contohnya ujian, praise. Nah, kalian kan udah ikutan nih organisasi masing-masing ya. Udah ikutan organisasi masing-masing, organisasi kemahasiswaan masing-masing, entah di himpunan, entah di unit, entah di BEM. Coba kalian jabarkan nih operant conditioning ini, konsekuensi yang bisa diterapkan pada organisasi kemahasiswaan kalian masing-masing di 4 kuadran ini, di 4 kota ini. Mana konsekuensi apa di organisasi kalian yang masuk fixed interval? Konsekuensi apa di organisasi kalian yang masuk variabel interval? Konsekuensi apa di organisasi kalian yang masuk fixed ratio dan variabel rasio? Silakan kalian jabarkan. Ini tugas ya, tugas dikumpulkan di e-learning, dikumpulkan minggu depan seperti biasa dalam bentuk PDF. Nah, tapi ada nih kasus-kasus pada operant conditioning itu yang learn helpless. Yaitu jika keterkaitan antara respon dan konsekuensi itu nggak jelas. Ketika instrumental learning tidak akan terjadi, muncul perasaan tidak berdaya, helpless, karena orang merasa tidak dapat mengatur atau mengendalikan tingkah lakunya ke arah pencapaian hasil yang diinginkan. Efek sampingnya adanya perasaan apatis, depresi, dan berkurangnya motivasi kerja. Nah, pedoman dalam memanfaatkan operant conditioning, keterkaitan antara respon dan konsekuensi haruslah jelas. Jangan sampai kita keliru memberikan konsekuensi. Lalu, pilihlah konsekuensi yang tepat. Bila mana terpaksa memberikan hukuman, hendaknya dilakukan dengan sangat hati-hati. Lalu jangan sampai muncul perasaan helpless pada pegawai kita. Bahaya banget kalau sampai muncul fenomena helpless ini. Karena ya tadi malah jadi apatis, malah kurangnya motivasi kerja, kayak gitu. Ini yang terakhir adalah modeling, yaitu proses belajar melalui observasi. 4 syarat agar seseorang bisa meniru tingkah laku. Yang pertama ada perhatian, ada daya ingat, lalu memiliki kemampuan untuk mengulangi tingkah laku yang diamatinya tersebut, dan memiliki motivasi untuk mencontoh. Dan perhatiannya ini harus ada. Kalau salah satu nggak ada, misal dia nggak punya motivasi, ya proses belajar modeling ini nggak akan terjadi. Langkah-langkah modeling tentukan dengan pasti tingkah laku target yang dinilai dapat memperbaiki kinerja. Lalu pilihlah model yang tepat, lalu pilihlah media yang tepat, bisa lewat demonstrasi, film, video, dan pastikan bahwa pekerja memenuhi persyaratan keterampilan teknis dari tingkah laku yang kita targetkan. Jadi ketika kita ingin melatih pekerja, pegawai kita untuk meniru sesuatu, pertama model atau role model yang dijadikan tuh harus orang yang tepat. Jangan sampai role modelnya orang yang tidak sesuai dengan
karakter yang kita inginkan atau target yang kita inginkan. Lalu medianya, mau lewat demonstrasi kah, atau film, video, atau pembiasaan-pembiasaan, atau seperti apa, itu terserah. Kalian yang bisa memilih media yang tepat itu seperti apa. Contoh, kita pingin tingkah laku target untuk pegawai adalah tidak terlambat. Nah, modelnya adalah atasan. Jadi, atasannya harus, misal atasan di eselon 2 itu harus menunjukkan kedisiplinan yang tinggi. Eselon 1 dan eselon 2 harus menunjukkan kedisiplinan yang tinggi. Yaitu datangnya selalu tepat waktu. Nah, itu media modelingnya apa? Demonstrasi, kan? Memang mereka memberikan contoh langsung bahwa ini loh yang benar, kita harus datang tepat waktu, kedisiplinan. Lalu ciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Dan tunjukkan secara jelas konsekuensi positif dari tingkah laku target. Jadi kalau misalnya memang kita ingin membudayakan kedisiplinan, ya kita berikan konsekuensi positif. Kalau dia disiplin apa? Apakah dapat bonus, dapat hadiah, dapat pujian, atau seperti apa? Lalu beri penguat positif pada kemajuan yang dicapai dalam meniru tingkah laku model itu tadi ya, ada apresiasi ya. Apresiasi ini yang akan menjadi reinforcement positif. Setelah tingkah laku target tercapai, pertahankan. Ya iyalah itu ya. Nah, ini model umum belajar, model belajar. Adanya pengalaman konkret yang membuat orang itu mau mengobservasi atau merefleksi. Lalu dia akan merumuskan konsep abstrak dan generalisasi. Lalu dia menguji implikasi konsep dalam situasi baru. Lalu dia akan dapat pengalaman baru. Pengalaman baru itu akan berputar, dia observasi lagi, dia refleksikan lagi, dia merumuskan lagi, menguji lagi, dan seterusnya. Nah, ini dimensi belajar. Yang pertama konkret, pengalaman yang konkret. Seorang tukang yang terampil, dia memang udah berpengalaman. Jadi kayak kita menjadi seorang profesional yang sudah experience 5 tahun. Nah, di situ ada pengalaman yang konkret kan yang kita rasakan. Intuisi kita jalan, keterlibatan, situasi, dan lain sebagainya. Lalu pasif observasi refleksif, yaitu kemampuan analis waktu. Karakteristiknya mengamati, introvert, refleksif, analis, tentatif. Lalu ada aktif percobaan, menerapkan konsep secara aktif. Karakteristiknya memikirkan, teoritis, tidak terlibat, tidak bersifat pribadi atau umum. Lalu konseptualisasi atau abstrak, dia orangnya perencana. Karakteristiknya melakukan ekstrovert, impulsif, menerapkan, dan mengambil resiko. Moda belajar dengan merasakan, yaitu terlibat dalam pengalaman secara langsung. Lalu adanya intuisi untuk mengambil keputusan, dan ada ya belajar dari pengalaman. Kan ada ya di buku tulis tuh, experience is the best teacher. Lalu yang ketiga adalah mengamati, belajar melalui refleksi atau pendekatan, tanpa keterlibatan, keputusannya hasil observasi atau analisis. Lalu moda belajar lain memikirkan, konseptualisasi secara abstrak, lalu penentuan keputusan yang logis dan rasional, kurang peka terhadap teori yang abstrak. Ada moda belajar yang melakukan, jadi dia orangnya itu butuh eksperimentasi aktif untuk belajar. Dia suka pengujian, tapi biasanya dia nggak suka menerima instruksi dan mendengarkan pengarahan. Itu tadi tipe-tipe moda belajar orang-orang ya. Nah, ini tipe-tipe kemampuan adaptasi individu. Ada individu yang reaktif. Tipenya adalah mempunyai tanggung jawab, mempunyai kemampuan untuk bekerja sama secara kolaboratif melalui kelompok kerja, dan memberikan keputusan cepat dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu ada tipe perilaku yang reaktif, yaitu karakternya mempunyai kemampuan untuk bereaksi secara cepat dan positif terhadap stimulus luar dan dalam organisasi
yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan sesuatu. Lalu ada tipe proaktif, kemampuan untuk membuka wawasan terhadap lingkungan di dalam dan di luar organisasi. Lalu kemampuan untuk menangkap dan mengirimkan informasi yang berasal dari lingkungan menjadi sebuah keputusan. Lalu ada perilaku proaktif, kemampuan untuk mendengar atau mencari informasi dari luar. Dan ada individu yang adaptif, yaitu individu yang mempunyai kemampuan untuk mempermudah atau mendorong terhadap perubahan organisasi. Lalu dia mudah menyesuaikan diri, mudah beradaptasi secara kontinu, dan bisa menjadi agen perubahan. Itu aja sih materi untuk minggu ke-6 ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk ditanyakan di grup. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang tadi sudah saya sampaikan di pertengahan video. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Sampai ketemu minggu depan. Jaga semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.